Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Mister In Between part keempat. Sekilas balik di episode sebelumnya, Ray mendapatkan sebuah misi dari Alex untuk membunuh pimpinan geng motornya sendiri. Dan kita juga telah melihat bagaimana masa kecil Ray yang kelam dan sering dibully. Pada akhirnya telah membuat dia menjadi seorang pembunuh bayaran yang hebat. Ingat, ini adalah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Setelah menerima uang muka dari Alex, Ray pun segera memulai misinya untuk membunuh Vinny. Selama berhari-hari dia menyiapkan parameter dan melakukan pengintaian bersama Gary. Untuk membunuh rasa bosan, mereka berdua seringkali berdebat tentang film favorit mereka sambil makan kacang pistachio di dalam mobil. Asian people. I only did one film. An Aussie? Bond? Alright, you can't have an Aussie Bond. No, he's Aussie. Alright. Okay. Ketika mereka sedang berdebat tentang film Batman, tiba-tiba saja terlihat pergerakan. Ray dan Gary segera membuntuti mobil tersebut hingga tiba di sebuah toko minuman keras. Disitulah terlihat Vinny, ketua geng motor yang harus dihabisi oleh Ray. Keluar dari dalam mobil bersama kedua orang anteknya, dan kemudian disambut oleh Alex dengan sebuah pelukan. Batman. Pengintaian yang melelahkan itu memakan waktu berhari-hari lamanya. Dan bahkan seringkali Ray dan Gary harus tidur di dalam mobil. Pada pagi hari itu, Ray dibangunkan oleh bunyi perutnya yang keroncongan. Dia kemudian pergi ke warung gorengan untuk membeli bakwan. How you going, love? G'day. Going. Yeah, it's all right. How's yours? There you go, that's 6-8. Ketika Ray sedang mengambil saus, tiba-tiba saja terjadi sebuah hal yang tidak terduga. Steph, how are you, darling? G'day, not bad. Lemon iced tea, mate. I don't believe it. Right, shit. I don't believe it. It's good to... Oh. Mate, it's good to... Vinny yang datang ke warung untuk membeli bakwan segera mengenali Ray dan menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat. Ray pun tidak dapat mengelak lagi. Vinny tampak sangat senang bertemu dengan Ray. Namun Ray segera menyudahi percakapan mereka. Kontak langsung seperti ini dapat menggagalkan misinya. Pada malam harinya, Ray mendatangi Freddy ke rumah judi untuk meminta informasi. Namun dia melihat Freddy sedang berbincang-bincang dengan Nasir, adik laki-lakinya Davros. Ketika Ray mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, di saat itulah Nasir menyadari bahwa si botak yang satu inilah yang telah menghabisi kakaknya. Konflik pun langsung terjadi. Freddy berusaha untuk menengahi keadaan. Sementara Ray tampak tidak terima dengan ancaman yang keluar dari mulut Nasir, bahwa dia akan menghabisi Ray. Setelah Nasir pergi meninggalkan rumah judi, Freddy berusaha meminta kepada Ray supaya perkataan Nasir tadi jangan diambil hati. Nasir hanya bekerja kepadanya sebagai seorang akuntan. Namun Ray tampak diam dan tidak mau menjawab Freddy. Pada keesokan harinya, ketika sedang berbincang-bincang dengan Bruce, tiba-tiba saja Bruce bercanda kepada Ray bahwa semenjak dirinya mendapatkan penyakit saraf motorik, dia bahkan sudah lupa kapan terakhir kalinya dia ngewe. Tanpa perlu berpikir panjang, Ray segera berkata kepada Bruce bahwa dia bisa menyuruh beberapa orang wanita dari klub malam untuk datang dan melayani kebutuhan kakak laki-lakinya itu. Jangankan hanya permintaan kecil seperti itu. Ray berjanji kepada Bruce bahwa apapun yang Bruce inginkan, Ray berjanji bahwa dia akan selalu memberikannya. Dia sangat menyayangi kakak laki-lakinya itu. Di saat itulah, Bruce meminta kepada Ray sesuatu hal yang dalam sekejap langsung membuat Ray terdiam dan membatu. Yeah, okay. Cross that bridge when we come to it, mate.
Hatinya merasakan sesak yang teramat sangat berat. Bruce meminta kepada Ray berjanji kepadanya. Bila sudah tiba waktunya nanti, Bruce ingin Ray membantunya untuk mengakhiri penderitaannya. Sambil membelakangi Bruce, Ray bercanda kepadanya bahwa Brittany akan sangat merindukan pamannya. Sembari membelakangi Bruce, Ray berusaha untuk menahan rasa perih yang teramat sangat berkecamuk di dalam dadanya. Pada keesokan harinya, seorang teman dari Freddy, Kim namanya, datang menemui Freddy untuk meminta bantuan kepada Ray. Kim pun bercerita kepada Ray bahwa putrinya yang bernama Jenny telah menghilang selama 27 tahun lamanya. Selama itu juga, Kim dan istrinya menggantungkan harapannya itu pada penyelidikan kepolisian, namun tidak pernah ada titik terang. Permasalahannya adalah, kini Kim didiagnosa memiliki kanker hati, dan umurnya sudah tidak lama lagi. Dia tidak mau meninggalkan dunia ini sebelum memberikan sebuah titik terang kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi kepada putri mereka. Kim mendapatkan sebuah informasi dari salah satu polisi yang disogoknya, bahwa seorang pria bernama Dennis dicurigai memiliki keterkaitan dengan kasus menghilangnya Jenny. Namun polisi tidak dapat bertindak tanpa adanya bukti yang jelas. Pria tersebut diketahui pernah dipenjara beberapa kali karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Ray kemudian mendatangi Dennis ke rumahnya. Pada awalnya Dennis tampak terkejut. Namun ketika Ray bertanya kepadanya tentang Jenny, Dennis segera mengancam bahwa dia akan memanggil polisi. Ray pun seketika itu juga langsung tersenyum. Dia mengeluarkan pistol dan lalu mengokangnya. Setelah menyuruh Dennis untuk memborgol kedua tangannya, dia berkata kepada Dennis bahwa dia hanya ingin tahu di mana Dennis menyembunyikan kerangka Jenny. Ray ingin mengembalikan tulang belulang Jenny itu kepada kedua orang tuanya. Meskipun ditanya secara baik-baik, namun si bangke yang satu ini masih juga tidak mau bekerja sama. Ray pun kehilangan kesabarannya. Akhirnya si bangke pun mengakui perbuatannya. Si bangsat ini membawa si Ray hingga sampai ke tepian kota. Berjalan menembus kegelapan malam, menyusuri sebuah rel kereta api tua, hingga masuk ke dalam sebuah terowongan. You look at me again, I'll put one in your head. Setelah berjalan sejauh beberapa ratus meter, terlihat balok kayu yang saling silang dan melintang ke sana kemari. Dennis pun berusaha untuk menyingkirkannya. Help me get this out the way.
Dia mulai menggali dengan menggunakan tangannya. Disitulah Dennis menyembunyikan tulang belulang Jenny di dalam sebuah koper tua. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ray meminta kepada Kim untuk datang ke tempat kejadian. Ketika Kim membuka koper tua itu, dia menemukan sebuah liontin yang memang kepunyaan putri sematawayangnya itu. Sambil terhuyung-huyung, Kim berjalan ke arah Ray. Dia bertanya apakah si bangke masih berada di dalam terowongan itu. Namun Ray hanya terdiam, sembari memberikan lentera kepadanya. Kim kemudian berjalan memasuki terowongan. Dia bertanya kepada Dennis, apakah dia tahu seberapa besar rasa sakit yang telah dia sebabkan. Kim menatap Dennis dengan tatapan wajah penuh dengan rasa kehancuran. Namun, dia memaafkan Dennis. Kim berjalan pergi meninggalkannya. I'm sorry. Kim menjabat tangan Ray dan berterima kasih kepadanya. Thank you. Kim mungkin telah memaafkan Dennis. Namun tidak segampang itu urusannya dengan sang malaikat pencabut nyawa, yang dengan senang hati pasti akan menagih hutang atas dosa besar yang telah diperbuat oleh si bangke yang satu ini. Ray berjalan memasuki terowongan untuk menyelesaikan misinya. Meskipun Ray adalah seorang pembunuh berdarah dingin, namun dia sangat menyayangi keluarga, terutama putrinya. Pada suatu hari, Ray bersama Bruce dan Ellie mengajak Brittany berjalan-jalan di sekitaran hutan pegunungan Blue Mountain. Ray telah menyiapkan sebuah kejutan spesial untuk putri kesayangannya itu. Di balik dedaunan pohon yang rindang, terlihat seekor unicorn putih sedang merumput dengan tenangnya. Ray kemudian menyuruh Brittany untuk berjalan mendekatinya. Unicorn putih ini bahkan memiliki rumbai pelangi di atas pundaknya. Brittany pun tampak sangat kagum dengan makhluk mistis yang berada di depannya. Ya, tentu saja kuda bertanduk ini hanyalah akal-akalan yang dibuat oleh si Ray, karena dia tahu putrinya sangat menyukai unicorn. Ternyata kudanya luntur. Hari itu Brittany merasa sangat senang. Dia bahkan membawa pulang sebongkah tai unicorn sebagai sebuah kenang-kenangan. Ketika mereka beranjak pergi, terlihat Gary yang sedang bersembunyi di balik dedaunan dan berpura-pura menjadi sebatang pohon. Yeah. You got it? Yeah. Loh, kok tanduknya nggak mau lepas? Beberapa hari kemudian, Ray yang sedang curi-curi merokok di dalam kamar mandi kepergok sama Brittany yang segera mencomelinya. Meskipun Ray sempat berdalih untuk membela dirinya, namun hatinya sebagai seorang ayah luluh seketika ketika putrinya berkata bahwa dia tidak mau kehilangan seorang ayah gara-gara kena penyakit kanker. And that's in the cigarettes, right? You stop for me, please. All right. Brittany kemudian memohon supaya ayahnya berhenti merokok. Anggap saja itu sebagai sebuah hadiah Natal. Ya, Natal telah tiba. Bruce pun telah menyiapkan banyak sekali kado Natal untuk Brittany. Bruce. Okay. Is that from Brit? That's great. Ketika Ray bertanya kepada Bruce, kado yang manakah hadiah untuk dirinya? Sambil bercanda, Bruce pun mengacungkan jari tengah kepada Ray. I'll get you the same thing, but I'll get you two.
Oh, you got me one of those. Yeah. Yeah. Oh, you got me one of those. Yeah. Yeah. Oh, you got me one of those. I think, but I got you two of them. Oh, thank you. Pada hari itu, Ellie mengajak Ray untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga besarnya. Acara itu pun berlangsung dengan meriah. Semua orang tampak bersenang-senang, sementara Ray kelihatan gelisah. Ellie kemudian bertanya kepadanya. Ray menjelaskan kejadian tadi pagi di mana dia telah berjanji kepada Britney bahwa dia akan berhenti merokok. Dan sekarang dia merasa sangat gelisah karena perasaan sakau dan kepengen merokok. Namun, dia berusaha untuk menahannya. Setelah makan-makan, acara buka kado bersama pun dimulai. Ayah Ellie mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan. Masing-masing dari mereka diharuskan untuk mengambil sebuah kado secara acak dan kemudian membukanya. Di mana apabila mereka tidak suka dengan hadiah yang didapatkan, mereka diperbolehkan untuk menukarkannya dengan siapapun. Ketika Britney membuka kadonya, dia sangat senang karena mendapatkan sebuah patung lilin unicorn. Namun entah apa yang merasuki pikiran adik laki-lakinya Ellie. Dengan santuinya dan gak ngotak sama sekali, dia mengambil patung unicorn Britney dan menukarkannya dengan sebuah cawan. Akibat perbuatan tren itu, seketika Britney pun langsung merasa sangat sedih. Namun tren tampak oke-oke saja dan tidak peduli sama sekali. Dia tidak menyadari bahwa Ray sedang melototin dirinya dengan tatapan kagak masuk akal. Pada malam harinya, Ray mendekati tren yang sedang ngudut di teras depan. Dia berusaha menjelaskan kepada tren bahwa putrinya itu sangat terobsesi kepada unicorn dan meminta secara baik-baik supaya tren mengembalikan unicorn itu kepada Britney. Sebagai gantinya, Ray bersedia untuk membeli unicorn itu seharga $100. Namun tak disangka-sangka, perkataan Ray itu justru membuat tren merasa tersinggung. Dan kini malah menjadi semakin ngeyel. It's kitschy. Nah, because it's kitschy. You're a grown man. What the fuck do you want? Ya, dan Natal pun tiba lebih awal tahun ini. Britney pun akhirnya membawa pulang patung unicorn kesayangannya itu. Ray kemudian mengantarkan Britney pulang ke rumah ibunya. Should I give him my present then? How was it? Setibanya di rumah, Ray segera meminta maaf kepada Ellie. Dia berusaha menjelaskan kepada Ellie bahwa hari ini dia tidak bisa mengontrol emosinya. Salah satu penyebabnya sudah sangat jelas adalah karena dia sangat sakau, seharian tidak merokok sama sekali. Namun, itu bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan kasarnya. Dia berkata bahwa dia merasa sangat menyesal. Di saat itulah, Ellie mencurahkan perasaannya kepada Ray. Dia menceritakan masa lalunya yang sangat traumatis ketika masih bersama dengan mantan tunangannya. Mantannya itu memiliki temperamen yang sangat tinggi. Ketika dia marah, dia dengan mudahnya melampiaskan kekesalannya itu terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dipukuli, ditendangi, dan ditampar sudah menjadi makanan sehari-hari ketika Ellie masih bersama dengan mantannya itu. Dan setiap kali emosinya mereda, mantannya itu selalu meminta maaf kepadanya, sembari berkata bahwa dia sangat mencintainya. Itu berlangsung selama 3 tahun lamanya. Meskipun Ray berkata bahwa dia tidak akan pernah sampai hati memukuli Ellie, namun Ellie berkata kepada Ray
bahwa dia takut pengalamannya itu akan kembali terulang. Dia meminta pengertian kepada Ray. Meskipun hatinya teramat remuk, hancur dalam seketika, namun Ray berusaha untuk menjadi seorang pria yang baik. Dia meminta kepada Ellie supaya menjaga dirinya dan berharap semoga Ellie dapat memaafkan perbuatannya. Ray kemudian berjalan pergi. Ketika Ray hendak masuk ke dalam mobil, dia melihat Ellie sedang menangis terisak di dalam kamarnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya, di video selanjutnya.